Pendaftaran hak merek dagang. Merek pada dasarnya adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis yang berguna untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Sifat perlindungan merek yang berlaku di Indonesia menganut sistem prinsip pendaftar pertama. Yang mudahnya adalah siapa duluan yang mendaftarkan, maka dia yang akan mendapatkan perlindungan. Semisal ada dua orang yang ingin mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan produk yang sama, maka yang pertama mendaftarlah yang akan mendapatkan perlindungan hukum. Jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia yang berlaku adalah selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan merek terdaftar tersebut berlaku sejak tanggal penerimaan permohonan merek yang bersangkutan. Fungsi merek. Pertama, merek dapat berfungsi sebagai tanda pengenal. Dilihat dari tujuan utamanya adanya merek adalah untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan suatu pihak. Seperti contohnya di sini terdapat dua produk minuman bersoda, namun di sini kita dapat membedakan barangnya dengan adanya merek. Kedua, merek dapat berfungsi sebagai alat promosi. Dengan adanya merek, pelanggan akan lebih mudah untuk menceritakan tentang suatu produk kepada orang-orang yang dikenalnya. Ketiga, merek dapat berfungsi sebagai alat yang menandakan suatu mutu dari barang yang dihasilkan. Fungsi pendaftaran merek. Pertama, pendaftaran merek berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan merek. Dengan pendaftaran merek dagang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek untuk menggunakan sendiri merek yang telah terdaftar atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan merek terdaftar tersebut dengan memberikan izin melalui lisensi. Kedua, dengan pendaftaran merek, pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum di mana setiap merek dagang yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan apabila ada orang lain yang menggunakan merek yang sama dengan produk yang sama dengan pemilik merek tanpa izin. Ketiga, pendaftaran merek juga memiliki manfaat untuk mencegah orang lain untuk memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang sejenisnya, dan juga bisa menjadi dasar penolakan terhadap kasus yang sama. Hal ini dimungkinkan karena di Indonesia perlindungan hukum terhadap merek menganut sistem first to file atau pendaftar pertama. Pendaftaran merek secara online. Yang dibutuhkan untuk mendaftarkan merek secara online sederhananya membutuhkan perangkat komputer atau handphone, internet, dan email, dan beberapa dokumen pendukung lainnya seperti label merek dan surat keterangan UMKM jika diperlukan. Alur permohonan pendaftaran merek sederhananya adalah seperti ini. Untuk mendaftarkan akun, pertama-tama buka website merek.dgip.go.id, lalu klik tombol daftar di kanan atas. Isi data-data penting yang dibutuhkan seperti email, password, data KTP, nomor HP, jenis pemohon, dan tempat. Setelah pemohon telah selesai mengisi data yang diminta sebelumnya, pemohon akan mendapatkan email untuk melakukan verifikasi pada email yang didaftarkan. Emailnya sendiri terkirim dari permohonan.online@dgip.go.id. Setelah akun telah diaktifasi, login ke website merek.dgip.go.id, lalu klik tab permohonan online di sebelah kiri dan klik tambah untuk memesan kode billing. Klik belum mempunyai kode billing dan mengisi tipe permohonan dan jenis permohonan, dan memilih detail kelas. Untuk memilih kelas, cukup cari produk dari merek kita di uraian barang atau jasa dan klik tombol cari. Nanti di bawah akan muncul kode dan kelas barang, lalu tekan tombol checklist di samping kelas dan pilih. Selanjutnya tekan tombol pesan kode billing. Setelah memesan kode billing, nanti akan muncul laman Simpaki dan mengisi data yang belum terisikan di Simpaki. Setelah semua data di Simpaki telah terisi, tekan tombol proses dan nanti akan muncul notif untuk melakukan pembayaran sebesar Rp500.000 untuk UMKM dan Rp1.800.000 untuk pemohon umum. Setelah kode billing telah dibayarkan, kembali masuk ke laman merek.dgip.go.id, lalu tekan kembali tab permohonan online di kiri,
Lalu klik tambah dan tekan sudah mempunyai kode billing. Selanjutnya, isikan tab general pemohon, merek, kelas, dan lampiran. Untuk kuasa dan prioritas tidak perlu diisi karena tab tersebut untuk pendaftaran yang dilakukan oleh konsultan hak kekayaan intelektual. Dan resume merupakan pratinjau dari data yang telah diisi. Apabila penjelasan sebelumnya masih kurang jelas dan butuh panduan tertulis lebih lanjut, dapat mengakses dari panduan izin yang diterbitkan langsung oleh DJKI pada lampiran link di bawah. Sekian dan terima kasih.